Hai guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini gue akan menceritakan cerita dari salah satu tweet yang gue ambil dari Twitter. Gue akan membaca tweet dari salah satu yang bernama Hilda. Dan ini berdasarkan pengalaman yang sudah dia alami. Cerita ini berawal dari pengalaman mendaki dengan anggota yang ganjil dan hal-hal aneh yang terjadi selama pendakian. Kejadian ini terjadi pada tahun 2018, kalau nggak salah. Intinya pas aku kelas 2 SMA. Waktu itu aku nekat buat ikut mendaki karena emang lagi banyak masalah di rumah. Terus waktu itu juga lagi liburan semester. Karena saking sumpeknya, aku sampai gak pamit ke ortu kalau mau mendaki. Gunung yang akan kami daki adalah Gunung Butak di Kota Batu, di mana membutuhkan waktu 8 jam untuk pendakian. Kami berangkat dari rumah jam 11 dan sampai di pos jaga pendakian jam 12. Ini maksudnya jam 11 malam ya. Sampai di pos jaga pendakian, kami registrasi dan menata kembali logistik kami. Aku sempat nanya ke penjaga posnya yang mau mendaki ke Gunung Butak, hari ini berapa rombongan? Terus orangnya bilang cuma 4 rombongan. Itu pun mereka berangkat setelah subuh. Sedangkan yang berangkat sekarang cuma rombonganku doang yang berlima. Sebelum memulai perjalanan, kami melingkar dan berdoa bersama. Temanku bilang, apapun yang terjadi, dengar suara atau lihat hal aneh, tetap berpikir positif. Pikiran jangan sampai kosong. Habis itu kami mulai mendaki. 2 cowok di depan, 2 cewek di tengah, dan 1 cowok di belakang. Sampai di tengah jalan kami istirahat. Aku sempat nanya ke temanku, emang gak apa-apa ya mendaki anggotanya ganjil? Aku sering dengar mitos, mendaki ganjil bahaya. Temanku cuma bilang, asal kita sopan dan gak ganggu, pasti aman kok. Tapi aku terus-terusan mikir, karena emang ngerasa ada yang aneh. Akhirnya kami sampai di pos 2. Aku dengerin musik biar gak terlalu tegang. Tapi tiba-tiba temanku yang paling belakang mendadak berhenti. Posisi kami saat itu di pinggir jurang. Temanku naruh jarinya di bibir, tanda kami disuruh diam. Aku mulai takut. Aku matiin musiknya dan menunduk. Ternyata aku dengar suara persis kayak orang ngorok. Awalnya pelan banget, lama-lama makin keras dan nyaring. Aku saling tatap sama temanku. Kira-kira aku doang yang dengar. Ternyata mereka juga dengar. Aku lihat temanku yang paling depan. Dia udah keringetan dan kayak kalut gitu. Aku gak berani ngomong. Aku cuma nunduk dan berpegangan tangan sama temanku cewek. Suara itu makin jelas dan bikin merinding. Sumpah rasanya pengen lagi turun. Lalu temanku yang paling depan ngasih aba-aba. Aku hitung sampai 3. Hitungan ketiga, lari yang kenceng ya, katanya. Aku cuma diem dan siap-siap lari. Pas hitungan ketiga, kami lari sekencang-kencangnya sampai kami hampir salah lihat petunjuk arah karena saking kalutnya. Karena lari kenceng banget, gak kerasa udah mau nyampe di pos 3. Waktu itu udah jam 2 pagi. Kami istirahat sejenak untuk minum. Waktu itu aku nanya ke temanku, suara apa tadi ya? Tapi gak dijawab. Dia cuma bilang, nanti kalau udah sampai padang savana, aku ceritain. Kami melanjutkan perjalanan. Kirain udah selesai cobaannya. Ternyata ada cobaan lain. Saat kami jalan menuju pos 3, yang tinggal sedikit lagi, temanku yang paling depan tiba-tiba berhenti. Dia nyuruh kami diem. Di tengah keheningan, kami dengar suara mainan anak kecil.
Aku udah gemetar. Suaranya kayak mainan yang bisa diputar terus keluar lagi gitu, keluar lagu gitu ya. Waktu itu kalut banget. Aku baru aja lari dari suara serem tadi. Sekarang di depan ada hal aneh lagi. Aku bilang ke temanku, kalau kita emang harus bangun tenda di sini, meskipun di tengah jalan, karena ini memang urgent. Akhirnya kami sepakat buat bangun tenda karena emang capek banget lari-larian. Kami bangun tenda cepat-cepat karena semua ketakutan. Tenda jadi. Kami langsung masuk tenda dan gak bikin minuman anget atau makanan apapun karena emang masih shock. Temanku bilang, langsung tidur dan jangan bicarain tentang yang tadi. Aku tahu kalau temanku di dalam tenda gak ada yang tidur sampai subuh. Pas udah subuh, mereka baru tidur dan aku tetap gak bisa tidur karena masih kepikiran. Tidak lama kemudian, aku dengar ada pendaki lain yang jalan. Ternyata benar kata pos jaga. Malam itu benar-benar cuma rombonganku yang daki. Aku bangunin temanku jam 8 pagi karena udah nargetin harus sampai di padang savana sebelum maghrib. Sedangkan ini masih nyampe di pos 3. Habis makan, bersih-bersih tenda, lanjut perjalanan. Perjalanan menuju pos 4 atau padang savana. Berat banget, jalannya makin nanjak dan sempit. Temanku cewek satu ini bawa carry 60 liter yang jelas-jelas berat banget. Dia pucet dan bilang gak kuat, apalagi waktu itu tiba-tiba hujan dan kabut tebal banget. Aku bingung, akhirnya terpaksa bagi tim. 2 temanku cowok ke padang savana duluan buat bangun tenda. Sedangkan aku, temanku cewek dan temanku cowok satu nunggu di bawah pohon karena hujan. Temanku bingung, ini dilanjutin apa enggak? Karena padang savana udah deket, tapi harus ngelewatin jalan sempit banget, nanjak, terjal, dan di kanannya ada jalan, ada jurang. Buat yang pernah mendaki ke Gunung Butak pasti tahu jalan ini. Gak lama kemudian temanku cowok 2 balik. Dia bantu bawa carrier dan kami memutuskan lanjut. Karena walaupun berhenti di situ, kami juga gak bisa bangun tenda karena tanahnya miring. Ngedaki kali ini benar-benar capek dan ngetes kesabaran. Kami tiba di padang savana sekitar jam 4 sore. Langsung ganti baju, cuci muka, dan mengkodo sholat. Habis makan kita cerita-cerita tentang kejadian kemarin. Kata temanku yang waktu itu paling depan, suara yang mirip suara ngorok kemarin itu mirip suara macan. Entah macan asli atau macan jelmaan. Nah, tinggal satu yang belum tahu, suara mainan anak kecil. Pas OTW turun dari padang savana, kami sampai di pos 3, di mana ada suara mainan kemarin. Aku coba-coba mendengar ulang, hampir sama dengan suara sumber air di dekat situ. Tapi aku dengar lagi, suaranya kemarin gak gini. Aku gak mikir hal-hal itu. Udah cukup waktu itu aja yang serem. Pas aku ngendaki ke Butak tahun 2019, beranggotakan 6 orang, gak ada hal-hal aneh yang ku alami. Apa benar anggota ganjil banyak hal aneh yang bakal alamin? Tulis komen kalian ya di bawah. Dan sampai jumpa di ceritaku selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang udah klik tombol subscribe, dan terima kasih yang udah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Akan ada cerita-cerita selanjutnya.